Matiin itu dulu lagu sebentar. Hai, cie, Pak Iwet udah gabung. Langsung deh, aku akan langsung ajak Pak Iwet untuk bergabung ke Indonesia bagian Barat. Ntar, di kantor. Ya, di kantor saya. Hujan kayaknya ya. Aduh, padahal gue berdoa biar hari ini nggak hujan loh. Lo mau kemana sih? Kok rapi banget? Pakai baju kerawang? Bagus ya. Manado tuh? Nggak, iya, terinspirasi dari Manado, tapi ini bukan, ini print Klambi. Klambi. Oh, I have a story for you. Apa tuh? Bazar yang baru. Yes. Ini tapi jadi sedikit cerita ya teman-teman ya. Setiap majalah terbit ada namanya adalah kalau di The Devil Wears Prada namanya The Book. Oh. The Book tuh sebenarnya adalah mock up, dummy. Oh. Ya, dimana dummy itu tuh disirkulasi kepada pembuat-pembuat keputusan gitu ya, karena kan kalau di bagian gue ngecek iklan kan, Ya. bentuknya tuh masih copot-copot gini, Dave. Oh. Oh. Heeh. Belum dibendel. Heeh. Iya, itu dia dijepit biasanya. Nah, ini biasanya diperiksa dulu sama iklan, terus kemudian diperiksa sama editor in chief, baru kemudian dikasih ke director untuk kemudian approval. Baru kemudian terbit gitu. Tapi gue udah bisa keluarin the book ini, gue udah bisa kasih lihat sama teman-teman semua karena sudah terbit hari ini. Covernya cakep banget, lihat deh. Ini pakai kelambi, just like your shirt. Oh, gue suka sekali loh sama merek Klambi itu karena menurut gue itu inovatif dan harganya masih masuk akal. Yes, yes. Ini kelambi. Look at the cover. I think it's beautiful. Oh, itu Marsha Timothy ya? Nagita Slavina. Oh, she look different. Cakep ya? Cakep. Look at the makeup. Tidak biasa. Flawless. Just pretty. Iya, cantik, cantik, cantik. Jadi Klambi ini adalah merek baju lokal, teman-teman. Ya, it's a local brand. Klambi tulisannya Klambi bahasa Jawa, KLAMBI, Klambi ngono loh. Heeh. Yo. Heeh. Seko basa Jawa artinya baju. Betul sekali. Gue juga udah baca tulisan lo. Masih. Sukacita Nagita. Oh. Iya. Yuk kita foto yuk pakai bajunya Klambi yuk. Yuk bisa yuk. Yuk. Nggak bisa ngelihat baju bagus dikit yuk Klambi yuk. Yuk. Ala-ala Nagita, ala-ala gigi gini ya. Ya, so edgy gitu. Udah pada beli baju lebaran belum nih teman-teman nih, temanggung istimewa nih pakai telur, udah pada beli baju lebaran belum? Gue udah agak kebablasan malah gue tahun ini. Coba spill dong, baju lebaran lu dari mana? Studio Raya? Enggak. Tokopedia. Oh iya, dari Tokopedia. 600 rebana, happy gue. Merek apa? Gak mau gue kasih tahu dong. Nih yang pada nonton sore ini masih pada punya tradisi baju lebaranan kembaran gak sih sama keluarga? Gue kalau kembaran gue nggak pernah kembaran. Tapi ya kalau misal lagi ada rezeki gue beli baju baru. Kalau nggak juga nggak beli juga nggak apa-apa gitu. Ini Kalau semua hari raya tuh baju baru nggak? Udah enggak, Wet. Udah nggak? Gue Natal tuh udah nggak baju baru. Udah enggak. Paling gue cuman beliin aja ponakan gue
Lucunya ya, anak zaman sekarang itu kalau di gue kan dulu tuh kalau kecil tuh kalau Natal, gue kan Kristen ya teman-teman ya. Kalau Natal tuh gue kayak nunggu-nunggu gitu pengen dibeliin baju dan harus kalau orang tua gue nggak punya duit dan nggak beliin baju tuh kita tuh ngambek gitu, Wet. Kok bisa sih lo nggak beliin gue baju gitu? Mm-mm. Jadi kan gue berusaha mempertahankan tradisi itu kepada keponakan gue dong. Tapi Heeh. mereka tuh nggak pernah semangat minta beli baju. Nggak pernah loh, Wet. Oke. Tapi pasti mereka semangat mencari minta kado sesuatu kalau di hari raya. Gadget. Nah kan, kayaknya udah bergeser, Bo. Iya ya. Karena gini, zaman dulu kan kita susah tuh ya. Beli baju kan benar-benar setahun sekali, Dave. Oh, paham. Lo ngerti nggak sih seragamnya sampai kuning-kuning dulu baju kita? Iya, iya, Ya, iya. kaos kaki kendor, lo karetin pakai karet gelang, inget nggak lo? Iya, betul. Ya, kalau mereka kan sekarang beli baju udah cepet banget, Dave. Ke Uniqlo beli baju, ke H&M beli baju, ke Zara beli baju. Agree, agree. Right? Sehingga akhirnya yang mereka cari adalah, gadget nih. Nggak bisa tiap hari gue beli gadget. Iya, betul, betul. Pasti teman-teman yang punya anak juga mengalami perasaan dan pengalaman yang serupa nggak sih? Kalau udah hari raya, ulang tahun, udah nggak pada merengek beli baju ya. Pasti Iya. pada merengeknya minta gadget ya. Betul, betul, betul. Ya kan, Phoebe_har, kaos kaki dikaretin gue banget, gue juga. Gue nggak ngalamin gayung lope-lope, ya gue nggak ngalamin gayung lope-lope, tapi gue ngalamin kaos kaki dikaretin. Gayung lope-lope kuwi apa? Lah, kan katanya kalau orang miskin tuh, ya katanya itu identiknya adalah 3. 1, dinding rumahnya warna hijau, Oh, ya. 2, gayung lope-lope, gayung tapi bentuknya love, bentuknya heart. nggak ngerti gue. Nah, lo nggak pernah ngalamin. Sama satu lagi kasur Palembang. Dari kain Palembang. Bukan, kasur Palembang tuh kasur gulung yang bentuknya kayak roti sobek gitu yang kotak-kotak. Nah, Tahu, di yang Hypermart tipis. ada tuh. Nah, yang warnanya hijau, hijau neon, biru elektrik. Merah bata. Benih sutra pisan. Sudah, gitu. Kenapa disebut pas kasur Palembang ya? Enggak, gue nggak ngerti. Nah, part itu masih belum terungkap faktanya sama gue. Dan gue tuh terpapar sama satu kontennya di TikTok and gue Google. Memang betul loh, warna Pantone itu ijo yang diomongin Iwet itu disebut sebagai ijo miskin loh, Bo. Terdaftar dan tercatat sebagai ijo miskin loh. Iya, iya banget, iya banget. Ada satu lagi, zaman susah dulu yang menurut gue sampai kayak malu banget gue. Selain kaos kaki, ini ya, apa namanya, kaos kaki kendor sama bolong pasti di ujung. Satu lagi, Bo. Mulai SMP, SMA, nih bagian ketek baju lo kaku gara-gara deodoran. Udah bukan cuman kuning, ya, bukan cuman kuning tapi dia kaku, keras. Itu udah campuran keringat, bakteri, terus udah gitu deodoran, nyampur semua. Keras banget itu. Iya. Itu yang saking dia udah menyimpan keringat ya, dicuci kayak apa juga 5 menit pakai udah bau. Ya, itu kerak. Kayaknya anak-anak zaman sekarang udah gak ngalamin itu ya. Nggak kayaknya ya, nggak kayaknya ya. Dan gue yakin ya, yang masih pada seragaman lebaran di keluarga, itu pasti keinginan orang tua. Anak-anak mah udah enggak deh kayaknya. Nah, iya. Sama satu lagi adalah kalau hari raya kayak gini, bapak, ibu, anak tuh harus seragam semua. Sementara anaknya kayak udah and you know what? Oke, let's discuss this dikit ya. Ibu-ibu, please berhenti menyeragamkan baju hari raya lo. Kenapa? Your husband and your kids don't like it. Iya, emang cuman ibu aja yang suka tuh. Ya, udahlah. Udah jangan dipaksa daripada anak lo cemberut. Udah. Suami lo pakai itu baju kepaksa cuman buat foto abis itu dia pingin ganti baju. Iya emang. Ada nggak ya di sebuah keluarga yang lagi nonton kita nih 2,4 sore ini yang actually in your family justru bapaknya yang semangat untuk
seragaman? Ada nggak? Go ahead, silakan tulis di kolom komen. Ada Gue nggak? belum pernah Suaminya nemu yang gue. justru pengen. Belum pernah nemu gue. Karena itu tuh bahkan jadi satu topik di bapak-bapak ID loh, Bo. Tuh ada tuh Okta satu Masa? laki gue Laki katanya. gue. Ya Allah. Tuh suami aku ada 2, Wow. 3, Ya, lainnya nggak ada ya. paman aku 4, 5 Astri, ada. 5, Hola ada pas Natalan. 7 Anto. Jalan underscore bilang katanya gini, doa suami itu nggak usah ada lebaran biar nggak kembaran. Tuh, tapi ada loh. Ya 10% tuh tapi ada loh. Ada paling kocak nih, tim didudukin. Ada bapaknya Ayu Ting Ting, ayah Rojak. Bapaknya Ayu Ting Ting kan emang fashion. Ya, ayah mah fashion. Tuh ada tuh kata Yova, laki gue. Dia yang bilang katanya tahun ini maunya warna marun. Oh, wow, Tuh berarti ada. wow. Walaupun sedikit tuh berarti ada ya. Ya nggak apa-apa juga sih. Out of our curiosity aja pengen tahu ya. Iya. Berarti anak sih yang udah paling jarang yang kayaknya Ya tuh sih. siksa banget. Siksa banget sih, siksa banget. Bener-bener kayak udahlah gitu, kenapa sih kita harus seragaman? Ya, apalagi mengusung inclusivity ya. Udahlah tiap orang dengan keberagaman yang berbeda-beda boleh nggak sih? Kan biar kalau foto keluarga di sosial media gitu senada seirama gitu loh. Bener. Tahun ini katanya tren warnanya peach fuzz ya. Kan tahun lalu sage kan? Mm-mm. Bener kan? Tahun lalu sage kan, alias sage. Greenish gitu. Tahun ini peach fuzz. Kayak apa sih peach fuzz? Gue mau lihat. Cenderung Salem lah kayak buah peach gitu ya. Oke. Kalau bertanya-tanya, abis teman-teman kan biasa ngelihat kalau gue siaran pagi atau siaran sore itu dalam baju gembel gue ya. Hari ini kenapa gue rapi banget? Abis ini tuh aku ada undangan buka puasa anak-anak insert Trans TV. Jadi gue abis ini langsung jalan. Gaya banget berkumpul bersama geng insert. Oh my god. Salam buat Rian Ibram ya. Kok gitu? Rian Ibram kan mantan anak buah lo di Hard Rock. Salam juga buat Justin ya. Justin juga masih nggak sih jadi hostnya insert? Coach Justin. Bukan Coach Justin dong. Justin insert ada. Coba ya. Iya. Justin. Javier Justin. Bener, Javier Justin. Iya. Nanti aku Iya. Lu jam berapa lo ininya buka puasanya? Ntar macet loh. buka puasa botak. Kok lu pakai nanya buka puasa jam berapa? Lu Islam bukan? Ya kali aja masih kumpul jam 4. Mungkin karena ini buka puasa insert ada tarian-tarian pembuka dulu sebelum mulai buka puasa. Enggak. Ya kan? Lu udah latihan belum koreonya? Enggak. Sebenarnya ada undangan. Dia jam 4 tuh istighfar rame-rame dulu gitu. Istighfar. Baca doa gitu loh. Apa ya? Sholat ya. Apa sih kok? Gue juga gak tahu. Tausiah kali ya. Tausiah kali ya. Tausiah. Tausiah itu ceramah artinya. Nah gue nggak ikut ceramahnya. Nanti gue ikut pas bukanya aja. Oh, oke. Ada yang bilang katanya tarian Illuminati ya kak. Iya doain ya. Semoga lancar. Kayaknya berarti Amin. Web, hari Jumat ini adalah hari Jumat terakhir teman-teman punya kesempatan untuk bukber dan silaturahmi sama teman-teman yang belum kebagian jatah silaturahmi. Iya nggak? Itu yang gue bahas tadi pagi sama driver gue. Gue bilang, kenapa ya kok macet sekali nih? Seminggu terakhir ini. Terus jawabannya adalah itu, semua orang ngejar buka puasa bersama. Iya, jadi macet semua di mana-mana. Lu di mana buka puasanya? Di tendean? Di studio, di gedungnya Insert situ yang. Oh, nggak ada uang kayaknya mereka sekarang ke restoran ya.
sih ya. Ya kan jadi pertanyaannya, kenapa nggak di restoran? Meni hits loh kalau di restoran kan? Atau ini sekalian syuting kali, sekalian syuting ya, sekalian syuting. Iya, ada yang mesti dikerjain. Itu makanan buka puasa lo. Kita kan hari ini nanti akan ngobrol sama Coach Ella dengan account TikTok Ella Beltra ya. Coba Coach Ella kalau udah nongol, tinggalkan kolom, just drop a comment, nanti kita akan undang ya Coach Ella gitu ya. Coach Ella. Ella Beltra. Sambil menunggu, lu lihat nggak? Udah, ini dia Coach Ella. Udah nggak jadi gue cerita sama lo. Coach Ella udah nongol. Udah diem, gue udah nemu. Ntar gue nyarinya susah. Tada! Sebentar kakak, sebentar aku cari apa bentar ya, bentar Apa-apaan? mana nih? Filter, pasti filter nih, Enggak, filter. aku pakai filter aku. Iya kan? Loh, hai. Ya ampun Kak Dev, Kak Iwet, seneng banget. Aku tadi Hai sempet lihat. Ella, apa kabar? Baik. Aku tadi Alhamdulillah. sempet lihat dia lagi live Iwet siang-siang. Pokoknya apapun yang harus terjadi, ya cuan is for life ya Kak ya. Selama masih bisa gitu ya kan. Bagus banget, kamu langsung memulai dengan straight to the point, cuan is life. Tapi dengan live nih, dengan live TikTok bisa dapat cuan. Ajarin dong Ella, gimana caranya? Nah, ini yang aku lakukan Coba. tiap hari Kak sebenarnya gitu. Kalau misalnya kakak-kakak kan mungkin sekarang kan kalau dari zaman dulu mungkin melakukan pekerjaan ini dari apa ya, dari panggung ke panggung begitu kan. Cuman di zaman sekarang itu orang-orang sudah melakukan aktivitas seperti ini bisa juga loh lewat sosial media, apalagi TikTok. Jadi TikTok tuh sebenarnya memberikan platform buat kita semua untuk berkarir begitu Kak. Jadi yang nggak punya panggung, kita punya panggung di sini begitu. Jadi kalau misalnya mau gabung apa namanya, kalau misalnya untuk melakukan live streaming itu juga bisa dapat cuan sih begitu. Jadi nama Coach Ella itu sebetulnya Ella ini adalah seorang pelatih untuk para streamer, para pengguna TikTok yang pengen jadi streamer gitu Ella ya? Bener Kak, jadi tapi sebelumnya gini, dulu itu aku kan sebelum ketemu sama TikTok, tadinya kan aku kan vocal coach gitu, jadi memang karena aku ngelatih anak-anak, bernyanyi, seperti itu kan makanya memang dipanggilnya Coach Ella. Cuman ketika udah memutuskan untuk berkarir di dunia live streaming dan dapat pengetahuan yang baik juga sama TikTok Live Indonesia untuk gimana sih caranya kita punya kualitas yang baik ketika kita melakukan live streaming supaya bisa berkarir banget gitu kan Kak. Nah makanya akhirnya aku pakai ilmu yang aku punya untuk sekaligus nge-coach untuk live streaming TikTok begitu. Tuh. Jadi buat teman-teman yang lagi nonton siaran sore, duet siaran sore ini punya keinginan pengen punya karir, memanfaatkan TikTok nggak cuman buat komentar julid aja dari lo, tapi juga untuk punya duit tambahan mungkin atau jadi karir tetap, bisa minta ilmunya sama Ella. Kita kasih kisi-kisinya ya. Ella, yang disebut sebagai karir sebagai live streamer TikTok itu apa sih sebenarnya yang dilakukan Ella? Banyak banget Kak, sesuai dengan sebenarnya talenta yang kita punya sih gitu kan ya. Ada yang berkarir sambil bernyanyi begitu kan, jadi dia karena mungkin nggak bisa nyanyi di kafe atau nggak bisa nyanyi di kayak penyanyi-penyanyi kondangan begitu kan ya, atau mungkin nggak bisa di X Factor dan kalau mereka bisa perform di sini di TikTok gitu untuk bernyanyi menghibur orang-orang. Karena kalau yang aku pelajari selama berapa kali aku melakukan live streaming ini Kak, 85% orang-orang yang nonton TikTok kita itu karena mereka butuh hiburan, begitu kan? Nah, jadi kita sebagai live streamer itu ya kita menghibur mereka dengan semua apa ya, talenta yang kita punya. Kalau kita bisa bernyanyi, ya kita bernyanyi buat mereka. Kalau misalnya kita bisa ngelawak, kita ngelawak buat mereka. Kalau misalnya kita bisa, apalagi ya, bahkan ada pertandingan-pertandingannya juga Kak. Nah itu yang biasanya yang cuan banget tuh, yang kita biasa sebut namanya player knockout. Atau kalau orang Indonesia karena males, player knockout gitu kan, kayak apaan sih bule banget. Mereka taunya PK itu perang koin, jadi kayak pertandingan gitu. Bahkan itu bisa sampai tingkat global Kak, begitu sampai lawan sama streamer dari luar negeri, dan itu cuannya juga lumayan. Ella bertanya, jadi streamer ini bukan cuman buat e-sports atau game online aja, but we are
aku sama Dave tuh juga termasuk streamer berarti. Of course banget. Pokoknya ketika kita menggunakan platform ini dan apalagi kalau kita punya konten ya Kak, itu paling penting sih. Syaratnya yang penting kita punya konten, gak cuman kayak ha ho gitu ya. Dan yang jelas kita punya kualitas dan kita bisa apa ya? Ya itulah tadi either memberikan edukasi ataupun kita juga menghibur orang-orang sih. Ya. Since you are a coach gitu ya, karena kamu adalah coach, berarti yang kamu ajarin kan kadang-kadang juga, let's admit gitu ya, kita juga ketika pertama kali mau live juga kadang-kadang bingung gitu, ngomong apa ya, bukanya gimana, itu yang kamu ajarin. Pokoknya aku tuh akan memberikan mereka gimana sih caranya. Hampir kan gini, hampir rata-rata orang yang nonton live aku itu nanya kayak Kak, gimana sih caranya biar penonton aku tuh bisa rame kayak begitu kan. Kebanyakan gitu karena kan live di TikTok ini algoritmanya berbeda Kak. Kalau misalnya kita di sosial media yang lain mungkin yang nonton kita adalah yang follow kita, tapi untuk di TikTok itu enggak gitu. Bahkan kebanyakan yang nonton kita mungkin yang tidak follow kita. Nah biasanya TikTok itu merekomendasikan kita live-nya kita ke orang-orang karena yang biasanya aku ajarin Kak, kualitas live TikTok kamu dibenerin dulu, misalnya lightingnya, pencahayaannya, kayak gitu kan, kamera yang kamu pakai kayak bagaimana. Karena gini aja Kak, misalnya kebanyakan dari teman-teman di sini pasti malas banget gitu kan ngeliatin orang kalau misalnya nonton live-nya ngeblur gitu, atau misalnya gelap, atau mungkin signal juga berpengaruh banget. Kalau signalnya nge-lag orang udah males Kak. Karena tipe-tipe penonton live streaming TikTok itu mereka hanya bertahan tuh di 5 detik pertama. Kalau 5 detik pertama mereka nggak menarik, mereka akan swipe dan mereka akan cari penonton yang lain. Kayak gitu. Jadi sebenarnya banyak banget dari mulai kualitas live, dari mulai signal mungkin, dan juga kualitas dari hostnya sendiri. Kalau Kak Iwet sama Kak Dev mah ini udah suhu legend lah ya. Nggak perlu aku kasih tahu lagi gimana caranya berinteraksi dengan orang-orang begitu. Jadi itu sih Kak poin-poin yang aku tekanin ke mereka. Dan juga yang paling penting itu konsistensi gitu. Mereka harus banget konsisten di live TikTok karena mau followers banyak, mau kualitas bagus, tapi kalau mereka jarang live, nah itu pasti drop banget penontonnya begitu. Interesting. Menarik. Jadi buat teman-teman yang bertanya nih ya, 2 hal. Iya ada yang kasih saran, Kak Dev bikinin seseorang jadi moderator biar bisa mendepak komentar jelek. Aduh maaf ya, aku belum tahu caranya bikin jadi moderator. Nanti aku belajar dulu ya yang ya. Buat yang komentar jelek-jelek udah kita belajar merem aja deh ya. Mereka juga Biarin ya. Iya. Biarin Aku tuh aja. biasanya kayak begini Kak, bilang sama anak-anak yang mungkin kesel sama typingan-typingan yang nggak bener-bener di bawah ini kan. Aku selalu bilang sama mereka, ya udah kamu baca pakai hati, jangan pakai mulut gitu. Karena ketika kita ngomong dan kita balas ya kita nanti juga bisa kena ini kan peringatan dari TikTok juga begitu. Jadi biarin aja gitu. Kalaupun Iya. kamu moderator. Biarin aja. Kan Tuhan sengaja menciptakan yang jelek sama yang cantik biar kelihatan yang cantik ya kan. Kalau semuanya cantik kelihatan nggak keciri dong ya, Coach Ella ya. Nah, aku mau nanya. Jadi buat yang teman-teman nanya, siapapun sebetulnya bisa menjadi streamer di TikTok, tergantung bakatnya begitu ya, tergantung talentanya. Tadi Coach Ella tuh ngajarin gitu. Nah, terus pertanyaannya tadi ada yang nanya, terus cuannya dari mana Coach? Apakah dari koin atau dari lamanya jam tayang katanya? Nah ini menarik ini karena penghasilan kita udah otomatis yang paling pertama itu dari gift ini. Jadi berterima kasih dulu nih buat teman-teman yang tadi barusan ngasih gemus, nasi lemak, mawar itu sampai TikTok Universe. Wah itu kenceng banget Kak kalau dicairin kayak gitu kan. Jadi memang sumber penghasilan utama kita itu adalah dari gift. Makanya ini tidak tergantung dengan total penonton karena banyaknya penonton kadang juga tidak mempengaruhi banyaknya gift yang kita dapat. Karena kan itu ibaratnya orang-orang yang mau kasih kita gift ya suka-suka mereka mau kasih kita gift seberapa banyak begitu kan. Nah, jadi yang paling pertama itu dari gift Kak. Yang kedua adalah lewat event-event ataupun pertandingan-pertandingan yang ada di TikTok Live Indonesia begitu. Jadi di TikTok itu kalau coba Kak Dev sama Kak Iwet lihat di atas nih ada yang di banner kita di atas itu ada yang kayak gaming on air, itu ada banner kan yang dia suka swipe sendiri. Nah itu adalah event-event TikTok dan itu ada hadiahnya Kak kalau kita ikutin begitu. Jadi TikTok juga mengapresiasi kita semua yang mau benar-benar berkontribusi untuk ikut event-event ini begitu.
Oh, oke. Ataupun kita melakukan PK-PKan. Iwet sama Kadef pernah nggak sih ngeliatin orang yang kayak sampai tanding-tanding koin yang tadi aku bilang PK-PK itu, nah itu kenceng banget juga Kak, apalagi kalau tingkat global udah, wah nilainya fantastis banget kalau dicairin begitu. Oh, jadi selama ini ya aku tuh yang ada di kepala aku mengenai live streamer TikTok itu adalah kalau kita tuh jualan barang orang gitu, live selling. Ternyata nggak selalu gitu ya, Coach Ella ya. Enggak, justru bahkan live streaming kita yang entertainment ini Kak, ini bahkan ada sebelum dari TikTok Shop itu ada gitu di TikTok. Jadi memang udah lebih dulu gitu. Aku ingat banget dulu di awal-awal ketika aku melakukan live TikTok, itu belum ada TikTok Shop Kak, belum ada begitu, dan itu memang sudah ada penghasilan juga begitu. Oke. Oh, Nah, Ella, aku lihat di konten kamu kan juga kamu ada yang bareng sama streamer tuh. Mm-mm. Kamu di tengah-tengah mereka. Itu tuh apa sih? Karena gini, kita tuh sering sekali di DM bilang gini, mau nggak gabung sama agensi kita? Mau nggak gabung jadi streamer agency? Kamu juga kayaknya ada di situ. Can you explain us? Jadi What is that? Jadi aku tuh sebenarnya part of dari agency kayak begitu kan. Jadi sampai sekarang pun aku bisa belajar itu karena diajarin sama agensiku. Sampai akhirnya aku dilihatin dilihat sama TikTok Live Indonesia nih ada orang yang potensial gitu. Nah, jadi agensi ini ya ibaratnya adalah sebuah perusahaan yang bekerja sama sih Kak bersama dengan TikTok Live Indonesia gitu untuk mencari orang-orang yang tidak terjangkau ini untuk kita ajarin bagaimana caranya mereka bisa punya kualitas yang baik sehingga mereka juga bisa ikut event-event resmi TikTok. Cuman mesti berhati-hati, kadang-kadang juga ada yang bodong ya Kak, yang kayak tidak bertanggung jawab. Makanya aku juga sekaligus mau kasih tahu ke semua teman-teman yang lagi nonton tuh untuk lebih strict gitulah untuk memilih nih agensi yang mana nih yang cocok buat kamu begitu. Sampai akhirnya kamu bisa dilihat oleh TikTok Live Indonesia, karena kalau aku nggak ikut agensi juga, nggak mengajarkan juga bersama dengan mereka, ya aku juga nggak bakal lihat sama TikTok Live Indonesia, karena siapalah aku begitu Kak Dev, Kak Iwet. Kalau Kak Dev sama Kak Iwet nah udah wow begitu ya, sekali buka TikTok langsung ditangkap gitu sama TikTok Live Indonesia. Cuman untuk mereka semua yang di bawah-bawah ini loh, yang followersnya masih nol, yang pengen berjuang dari awal, kita ajarin, kita yang ibaratnya mengasah mereka seperti itu Kak Iwet. oke. Jadi keuntungan dari bergabung dengan agensi adalah mendapatkan ilmu gitu ya dari agensi on how to buff your skill gitu ya. Terus pasti kan kalau teman-teman kan karena kita dijanjikan cuan, apakah akan ada dipertemukan dengan klien untuk endorsement juga apa enggak? Karena kan kita kan konvensional taunya kalau di digital itu adalah endorsement berbayar gitu. Nah kalau di agensi sih biasanya mereka nggak ngurusin endorsement Kak. Jadi kalaupun kakak dapat endorsement di TikTok, nah itu nggak akan dibagi dengan agensi karena berbeda. Agensi misalnya kayak contoh misalnya Kak Dev punya manajer ya, dia akan masuk ke Kak Dev sebagai pribadi gitu, nggak akan masuk di agensi gitu, nggak ada hubungan. Agensi itu purely khusus hanya mengurus bagian perlivean gitu. Yes, live streaming saja. Misalnya Kak Devnya kena pelanggaran, kayak gitu kan tiba-tiba, aduh gimana cara bandingnya, kayak gitu. Atau aku pengen ikut event-event TikTok. Jadi ibaratnya seperti kayak apa ya? Orang ketiga tuh nggak enak bilangnya ya, jembatan lah, jembatan. Mediator. Antara TikTok dengan kamu semua yang nggak terjangkau oleh TikTok Live Indonesia seperti itu. Makanya, terus mereka dapat uangnya dari mana? Apakah dari gift-nya kamu terus kemudian di agency fee gitu atau gimana? Bisa jelasin Kak, karena itu memang ada bisnis between agency sama TikToknya lah seperti itu. Pembagiannya dari sana. Tapi kalau untuk di agensiku secara pribadi kita nggak ada potongan. Jadi kayak misalnya kakak dapat gift berapa itu semuanya juga buat kakak begitu. Paling potongannya cuma potongan buat TikTok begitu. Oh iya. Tapi masing-masing agensi itu berbeda-beda Kak gitu. Beda-beda. Ada yang dia ada potongan, ada yang dia ngasih potongan, ada yang dia ngasih kayak bulanannya berapa, ada yang enggak, ada yang ngasih dalam bentuk apresiasi berupa piala, piagam, beda-beda lah. Jadi banyak banget agensi di Indonesia dan kamu bisa pilih sesuai dengan apa yang kamu suka, begitu sih. Pertanyaan ini menarik karena ada beberapa yang nanya di kolom komentar, bagaimana membedakan agensi yang legal dan agensi yang bodong. Beberapa bilang katanya pernah tuh tertipu oleh agensi bodong. Gimana pengalaman Coach? Makanya kalau menurut aku adalah
gini, memilih agensi itu kayak kita memilih pasangan hidup, cia gitu ya. Wuhui. Kita harus kepoin dulu Kak Dev, ya kan, kayak wet bibit bebet bobotnya, bener nggak dia punya kantor nggak, manajemennya seperti apa, legalitasnya ada atau tidak, apa buktinya. Nggak apa-apa, kita sebagai orang yang pengen masuk di agensi itu kita harus kritis juga dong, kayak gitu kan. Jangan sampai kitanya kena tipu juga, sistemnya seperti apa, tanya aja ke agensinya sampai kamu ngerasa yakin, akhirnya kamu bisa masuk. Biasanya agensi yang benar-benar bekerja sama dengan TikTok Live Indonesia, biasanya mereka akan menunjukkan bukti-buktinya, misalnya achievement yang mereka dapatkan dari TikTok Live Indonesia, event apa saja yang mereka sudah lakukan, host-host mana saja yang kira-kira sudah benar-benar bisa mereka bawa sampai ke jadi artis TikTok, kayak begitu. Biasanya mereka akan menyertakan bukti-buktinya juga. Pernah ikut event TikTok nggak, itu udah pasti itu mereka akan tunjukin. Oh, mereka kemarin, contoh di Desember kemarin TikTok Live Indonesia ada sebuah event gede banget namanya TikTok Live Star di Bali. Nah, itu pasti agensi yang benar tuh pasti akan ada di event itu, at least perwakilannya juga gitu. Kemudian mendaftarkan ke event-event resmi TikTok. Dan yang paling penting adalah aku pernah ngeliatnya ada beberapa agensi yang dalam tanda kutip tidak bekerja sama dengan TikTok ya Kak. Dia nge-DM tuh bahasanya kita tahu kok. Bahasa yang benar Indonesia sama bahasa Indonesia yang Google Translate. Nah itu tuh. Jadi harus dihati-hati, biasa itu dari luar ya kan, dari luar. Jadi makanya saran dari aku, kalian semua tuh benar-benar harus berhati-hati deh. Dari dicek and recheck, begitulah pokoknya bahasanya. Biar biar kita yakin, dari jangan sampai nanti, karena banyak banget Kak yang udah ketipu, masuknya gampang, masuk agensinya gampang, sekali mau keluar dia tiba-tiba ngilang. Karena sekarang peraturan agensi udah nggak bisa nih Kak, kayak kamu keluar terus kamu gabung agensi yang lain tuh nggak segampang itu sekarang, bener-bener dibikin strict sama TikTok begitu. Oh, jadi once kamu terdaftar di agensi A, maka TikTok akan recognize-nya kamu ya anaknya agensi A. Yes, kecuali dia sudah keluar dan mesti nunggu sekitar 3 bulan gitu untuk bisa gabung agensi yang baru begitu. Oh, I see. Oke, menarik ya. Coach Ella, ada yang bertanya gini, kalau mau masuk agency biasanya tuh persyaratannya apa aja? Karena arah pertanyaan Gemini ini adalah kalau mau masuk agency dengan syarat harus disembunyikan dari orang lain, apakah itu legal? Maksudnya gimana tuh? Disembunyikan. Bo, kamu lagi main petak umpet. Mungkin pertanyaannya adalah syaratnya. Kamu kalau lagi merekrut talent untuk live streaming kamu, apa biasanya persyaratan yang kamu berikan dan kamu ajukan? Oke, of course yang pertama adalah usia Kak. Ini penting banget. Usia itu minimal 18 tahun. Kenapa? Karena TikTok Live Indonesia itu tidak memberikan akses buat kalian semua yang berusia di bawah 18 tahun. Karena kan TikTok itu mengikuti aturan dan hukum dari sebuah negara Kak. Begitu kan, di Indonesia kita hukum perlindungan anak, begitu anak-anak tuh tidak boleh dieksploitasi, anak-anak harus dilindungi. Jadi itu kenapa yang boleh melakukan live streaming TikTok adalah orang-orang yang berusia 18 tahun ke atas. Nah biasanya tuh aku pernah kena sekali tuh Kak, karena mungkin waktu itu rambutnya nggak kayak gini ya, waktu itu kelihatan kayak anak kecil, kena tuh Kak, kena pelanggaran. Tapi aku klaimnya dengan aku menunjukkan ke TikTok Live Indonesia, aku memberikan kayak kartu identitas aku, kayak gitu, menunjukkan bahwa aku benar-benar usia di atas 18 tahun. Dan itu penting banget gitu. Jadi yang pertama syarat mutlak adalah di atas 18 tahun begitu. Yang kedua adalah syaratnya biasanya itu adalah tidak bergabung dengan agensi lain, karena satu orang itu hanya boleh ada di satu agensi gitu. Oke. Saat ini Coach Ella di agensinya Coach Ella membawahi berapa orang talent? Wah, kalau totalnya mah udah di atas 10.000 ya Kak. What? Aku tuh pernah sampai satu kali, waktu itu trafficku lagi kenceng banget, itu yang stay bisa 3,4K, itu yang daftar sehari bisa 3.000 orang. Waktu itu target tertingginya aku per hari yang gabung tuh 3.000-an. Itu tuh aku juga kayak udah ngos-ngosan daftarnya begitu, tapi seneng banget sih ketika ngeliatin orang-orang excited untuk gabung agensi, karena memang tertolong banget sih Kak gitu. Dan itu dari ribuan yang di bawah agensi kamu itu konstan live setiap hari, streaming setiap hari. Kita make sure mereka harus mandiri sebenarnya Kak. Jadi tujuan dari agensi aku sih pengennya host-host ini menjadi host-host yang mandiri dan dewasa. Mereka tahu kok ketika mereka jarang live, penonton mereka akan drop.
begitu. Karena mengejar algoritma di TikTok itu kan tentang yang tadi aku bilang, konsistensi begitu. Kalau mereka sering live, mereka pasti trafficnya bakalan bagus dan otomatis pasti cuan yang mereka dapatkan juga banyak begitu. Tapi kalau mereka jarang-jarang live, ya boro-boro begitu. Cuman kan banyak banget teman-teman di TikTok yang main TikTok, yang melakukan live TikTok, apalagi yang pertama-pertama melakukan live TikTok Kak, itu hampir rata-rata tuh nggak sabaran. Kayak pengen cepet aja, pengen langsung rame penontonnya. Jadi itu yang biasanya akan ada seleksi alam mereka nanti kadang-kadang mereka nggak mau live lagi, terus tiba-tiba pengen live lagi, terus pengen nggak live lagi, ya susah kayak begitu. Tapi makin banyak juga yang tetap stay sih Kak, masih banyak yang masih 2 tahun, bahkan dari awal agensi kita bergabung tuh masih ada yang sama kita gitu. I see. Ini bertanya deh. So are you the owner of the agency atau kamu bergabung bersama agensi tersebut? Aku bergabung dengan agensi tersebut Kak. Tapi kamu diminta tolong sama mereka juga untuk yuk rekrut lagi yuk anggota baru gitu. Yes. Jadi tadinya itu aku tuh live streaming coach. Jadi memang yang tadi aku bilang tipikal live aku itu adalah ngajarin orang tentang gimana caranya naikin performa mereka, apa yang harus dilakukan, alat streaming apa saja yang mereka harus pakai, gimana caranya biar nggak kena pelanggaran atau shadow ban atau misalnya boost, ya gitulah. Semua hal yang tentang live streaming. Tapi pada akhirnya aku diminta oleh agensi sekaligus untuk merekrut mereka semua begitu. Jadi double job. Sebelum yang itu kamu dapetin, kenapa Kak? yang kamu dapetin apa dari agensinya? Oh, karena aku dari agensi ya pasti aku di salary ya kan. Itu dia pasti akan digaji sama agensi. Oh, dia gaji sagit sama agensinya. Tapi lebih dari itu sih yang aku senang adalah aku tuh bisa bermanfaat gitu loh Kak melakukan live streaming ini tuh. Karena kan live streamingnya setiap hari. Bosen gak sih Kak? Bosen banget. Apalagi aku udah lebih dari 2 tahun melakukan ini, hampir setiap hari live TikTok gitu. Cuman senangnya ketika aku Coach Ella itu streamingnya sehari 2 kali, jadwal tetapnya pagi sama siang web. Gitu. Dan udah 2 tahun. Udah 2 tahun Kak. 2 tahun 1 bulan lebih tepatnya. Begitu. Tapi senangnya adalah ketika Pagi siang. bisa pakai apa ya? Aku tuh bisa bermanfaat buat orang, ngeliatin orang yang tadinya bisa akhirnya punya penghasilan di live TikTok. Aku ngeliatin orang bisa maju, ikut event-event TikTok, jadi artis TikTok, followersnya mereka. Aku tuh merasa jadi kayak bermanfaat gitu loh Kak buat banyak orang lewat platform ini, dan itu yang bikin aku jadi passionate sebenarnya gitu. Ella, sehari tuh kalau sekali siaran, sebaiknya berapa jam sih? Tadi ada yang nanya juga tuh. Minimal berapa lama kalau siaran? Sebenarnya gini, kalau untuk mendapatkan 1 hari valid dari TikTok itu setidaknya minimal 1 jam Kak. Biar dapat di sistemnya TikTok itu terdeteksi kamu melakukan live TikTok itu sudah 1 hari. Jadi 1 jam minimal. Tapi kalau saran dari aku, yang paling penting itu bukan seberapa lama, tapi seberapa konsistennya. Misalnya kayak gini, kalau misalnya hari ini dia 5 jam, ya besok 5 jam, lusa 5 jam, besokannya lagi 5 jam. Jangan hari ini 12 jam, besok 6 jam, besoknya nggak live, besoknya lagi setengah jam, besoknya 1 jam, itu nggak bakalan bagus, nggak akan kena di algoritmanya. Begitu. Tapi supaya stabil, sarannya aku ya minimal 2 jam aja lah per hari Kak. 2 jam aja udah cukup. Dan di waktu yang sama ya? Kalau bisa. Jadi bener-bener kayak, ya ibaratnya kayak siaran radio atau siaran TV ya? Dia aku tuh suka apa ya? Suka ngasih tahu penontonnya aku bahwa live streaming itu hampir sama kayak lagi nonton TV. VT, video TikTok yang kita tunjukin, yang kita bikin setiap hari juga itu udah kayak iklan Kak. Misalnya sinetron apa ya? Jangan sinetron deh, acara apa deh? Lapor Bu misalnya, tuh acara Lapor Bu itu ya. Nah, Lapor Bu, dia kan pasti fans-fansnya dia udah pada tahu kalau dia tayangnya jam 9:30 malam tanpa diberitahu. Tapi kenapa sih setiap hari masih ada iklannya? Karena itu akan jadi reminder ke fans. Ini Lapor Bu tayang loh, dan kalau nggak tayang dia pasti akan tunjukin lagi di iklannya bahwa oh malam ini Lapor Bu tidak tayang. Kayak gitu. Nah itu juga fungsinya VT di live streaming TikTok sebagai reminder juga ke orang-orang, oh hari ini kita lagi live, makanya upload video TikTok dan juga live streaming itu harus berkesinambungan begitu loh Kak, harus barengan gitu. Oh, ini ada yang nanya lagi bedanya agency sama family.
Oh beda. Kalau Apa itu? kalau family itu kayak geng Kak, kayak geng. Kayak kita ngegeng aja Oh. gitu. Jadi isinya dari banyak agensi atau yang nggak gabung agensi juga semuanya kumpul di situ di family begitu. Oh, atau mungkin komunitas kali ya, kayak misalnya penonton kita bikin komunitas, so it's our family. Jadi biasanya mereka saling support lah. Yang ini besok PK, akhirnya mereka rame-rame tuh support yang PK. Besoknya lagi siapa yang PK, nanti mereka saling support lagi. Dan itu biasanya tidak harus kayak kamu dari satu agensi, banyak agensi juga bisa begitu. Ada juga tuh yang tanya Coach Ella, sebetulnya untuk masuk bergabung dengan agensi itu dipungut biaya atau enggak ya Coach Ella? Ada yang memungut biaya, ada yang tidak Kak. Oke. Nah, karena masing-masing agensi itu kan mereka punya strategi, mereka juga punya cara gimana caranya biar mereka tetap cuan kayak gitu. Jadi ada yang gratis, ada yang bayar begitu. So in return, kamu akan diberikan privilege-privilege berupa koneksi kepada TikTok Indonesia, gitu ya? Tapi kalau di agensiku sendiri dari kita produk utamanya itu adalah bimbingan dan training Kak. Jadi kamu pasti akan dibimbing, kamu pasti akan dilayanin begitu tuh, diajarin semuanya begitu. Dapat mentor juga, jadi kayak ada satu orang talent manager yang akan melihat trafficnya, perkembangannya mereka seperti apa begitu ya Kak. Ada nggak yang juga bisa dapat pekerjaan endorsan dari TikTok Bisa banget. lewat agensinya? Bisa ya? Bisa. Oh, Biasanya memang dia follow. okay. Now I got the business model. Yes, bisa. I got the business model. Bisa. No, Kak. I understand. Okay. Bisa kayak Keren. gitu. Agensi juga Keren. bisa kasih dia endorse ataupun mungkin job-job off air di luar sana juga bisa kayak gitu. As long as kamu masih tetap setia dan juga mungkin dari total followersnya kamu berapa atau revenue yang sudah kamu dapatkan ketika kamu melakukan live streaming TikTok di agensi kita, seberapa kamu benar-benar jadi jadi top hostnya kita lah, kita sebutinnya top host begitu. Jadi bisa Kak. Bisa apa aja bisa kita cariin gitu. Menarik. Coach menarik. Ella, dari pengalaman Coach Ella tuh dengan ribuan streamer yang ada di agensinya Coach Ella, aku pengen tahu apakah jadi live streamer itu pekerjaan sampingan atau purely mereka memang 100% pekerjaannya streamer? Oke, ada yang menjadikan ini pekerjaan sampingan Kak. Jadi misalnya dia pagi dia kerja kantoran, kemudian malam mungkin dia live streamingnya malam gitu, nemenin orang yang gak bisa tidur, dia lakukan live TikTok kayak begitu. Tapi depends juga ketika mereka sudah mulai berkembang Kak. Kemudian penghasilannya mereka juga jadi banyak. Biasanya ada tuh yang melepaskan pekerjaan mereka dan mereka akhirnya fokus di situ. Ketika mereka sudah punya fanbase, ketika mereka sudah memang per bulannya sudah bisa dilihat, per hariannya mereka bisa dapat berapa, bahkan ada yang udah melepaskan pekerjaan mereka untuk fokus jadi pekerjaan utama begitu. Kalau ketika Ella berusaha merekrut streamer gitu, biasanya syarat utama atau penilaian yang biasa kamu utamakan apa? Apakah skill atau seberapa menarik dia ketika live atau jumlah follower atau apa Ella? Oke, kalau aku sih Kak selalu menekankan ke orang-orang yang mau melakukan live TikTok di agensi aku, modal utama yang mereka harus punya adalah niat Kak. Karena aku lebih dari 2 tahun melakukan live TikTok ini, aku juga nyadarin banget di saat mungkin followers aku banyak, penonton aku banyak, ada saatnya dimana saatnya kita tuh jenuh begitu. Atau mungkin mereka yang baru pertama kali melakukan live TikTok, ngeliatin penontonnya turun yang tadi aku bilang, akhirnya mereka jadi kayak menyerah duluan. Tapi kalau ada orang yang, kalau misalnya mereka punya niat, pengen sukses, pengen maju, they will do anything gitu. Untuk bisa sukses di industri ini gitu. Dimulai dari mana? Iya, dimulai dari mana? Mungkin kalau mereka memang benar-benar niat jadi pemula dan gue mau nih jadi artis TikTok gitu, dia pasti bakal niat untuk beli alat streaming, improve their self gitu, dari mungkin dari cara berbicara, cari konten, cari ini. Karena itu yang aku lakukan di 3 bulan pertama ketika aku ada di industri ini. Kerja kerasnya luar biasa dan itu capek Kak, sampai suara habis dan segala macam gitu. Karena aku bilang sama orang-orang yang nonton, percuma kalian punya penonton yang banyak, percuma juga kalian punya kualitas yang bagus, tapi ketika kalian dihadapkan dengan yang namanya mager atau udah males,
wah trafficnya bakalan turun lagi gitu. Jadi aku selalu tanya, kalian benar-benar serius nggak mau dibimbing oleh kita, mau diajarin oleh kita, nurut nggak sama manajernya? Kalau misalnya memang mau sukses bareng, ayo kita sukses bareng-bareng, kita ajarin kayak gitu. Tapi kalau misalnya udah males kak, mau kita bujuk-bujuk juga itu juga udah susah begitu. Jadi itu sih yang aku selalu tekanin ke mereka semua. Aku suka banget nih jawaban Coach Ella. Nih teman-teman yang nonton ya. Jadi persyaratan utama untuk jadi kreator, streamer, live streamer di TikTok adalah bukan skill, bukan tampang, bukan jumlah follower, tapi Coach Ella bilang niat. Karena once kamu punya niat, semua bisa diraih gitu ya. Bener kak. Mereka kalau orang udah punya apa ya passion, dia akan terus improve their self gitu. Walaupun ada orang-orang yang baru nantinya streamer baru yang datang, dia tetap akan terus upgrade kayak begitu. Kayak misalnya aku kan juga bermusuhan dengan itu udah 2 tahun ngeliatin, oh ini trennya apa lagi ya, kayak gitu. Sampai sekarang akhirnya kayak contoh, biasanya kemarin aku live-nya di kantor, mungkin karena sekarang kantor kita lagi pindahan jadi nggak live di kantor lagi. Tapi aku dengan cara aku improve apa, oke, aku live menggunakan live studio kamera, jadi nggak menggunakan handphone lagi gitu kan. Jadi sebagai contoh juga kita harus upgrade begitu. Iya kak, pakai kamera, bener. Ini pakai handphone. Kalau untuk Komal kayak begini aku nggak bisa pakai kamera begitu. Komal tuh apa sih? Nanya, Emang kalau- Komal? Ini Komal kak, ini Komal. Apa itu artinya Komal? Kotak amal. Kotak Kotak amal. amal disingkat Komal. Ah ini orang-orang warga-warga TikTok ini lucu nih. Sebenarnya namanya multigas kan kak. Cuman biasanya kalau misalnya yang naik itu banyak, bentukannya kan kecil-kecil gitu dan bisa dikasih koin. Nah orang-orang ngeliatin kayak kotak yang dikasihkan koin gitu, kayak kotak amal. Jadi dibilangnya Komal begitu kak. Oh alah, dari tadi tuh orang nanyain loh Iwet, apa bedanya live stream sama Komal? Gue tuh nggak ngerti. Apa sih Komal? Oh my God. Nah ini Komal nih kak, kotak amal nih. Makanya kayak dilihat di punya Kak Iwet tuh kan ada koin-koinnya. Kayak punya aku ada koin-koinnya tuh. Biasanya kalau makin rame makin kecil, bentuknya tuh kayak kotak amal. Makanya nih warga TikTok bilangnya kotak amal. Padahal multi gas begitu. Alah. Ya Allah. Karena kalau kotak live streaming itu live sendirian gitu ya. Oke. Koinnya sekarang aku 265, kamu 500 gitu. Begitu kak. Kalau punya Ya aku di atas tuh totalnya tuh, di totalannya banyak tuh. Wuih. Kok aku nggak punya koin? Di atas kak, yang di samping 2,4K itu loh. Nah itu kalau kakak pencet 2,4K-nya tuh kelihatan tuh siapa aja yang ngasih-ngasih di kakak. Biasanya nanti endingnya tuh akan kelihatan. Terus sekarang TikTok udah canggih, kita udah nggak perlu ngitung, oh koin kita yang dapat kita sekarang berapa, kira-kira dirupain berapa ya. Kalau di TikTok sekarang udah kelihatan angkanya berapa yang kita dapat, berapa rupiah. Nih, Nadia Nembun ngasih 10 lebih koin. Catherine Atmojo lebih dari 10. Ada yang cuma 2 koin, 1 koin. Oh gitu. Atau misalnya kalau Kak Dev pengen lihat totalan punya Kak Dev, coba Kak Dev tinggal swipe aja nih ke kiri nih. Coba swipe. Di atas tuh ada tulisannya berapa koin yang kamu dapat, ya kan? Oh, overview. Oke. Udah berapa menit, penonton yang baru berapa, gitu-gitu. Jadi semuanya tuh detail di TikTok. Wow. Oke. Ih, kita belajar banyak ya botak hari ini dari Coach Ella. Ya namanya juga dia coach. Kalau dia nggak ngajarin kita mah percuma dia namanya coach. Deg-degan, ini aku live-nya sama legend loh ini guys. Aduh. Nah, Coach Ella, Ya. aku juga pengen tanya ini sekalian buat insight buat teman-teman yang lagi nonton dan pengen menjadi streamer. Community guidelines. Tadi kan Coach Ella bilang ada beberapa peraturan yang harus dipatuhi. Apa tuh yang dasar-dasar yang biasanya Coach Ella ajarin untuk streamer baru? Oke, paling yang biasanya aku beritahukan, sebenarnya banyak ya kak ya, kalau misalnya dibaca di community guidelines atau di panduan komunitas TikTok itu banyak banget, detail banget. Oh, bisa dibaca sendiri. Banyak banget kak, nanti kakak bisa cari either di aplikasi TikTok ini atau di pencarian search engine, cari aja panduan komunitas TikTok and then dia dapat gitu. Kira-kira itu memuat untuk apa saja sih yang kita tidak boleh lakukan. Nah biasanya yang aku akan beritahu adalah kesalahan-kesalahan fatal yang bisa membuat akunnya kena blokir atau kena
pelanggaran terparah begitu. Nah, beberapanya adalah yang pertama itu yang tidak boleh menampilkan anak di bawah 18 tahun, remaja di bawah 18 tahun. Itu tidak boleh, itu benar-benar nggak boleh. TikTok sangat melindungi itu, Kak. Either begini nih, Kak, misalnya nih aku lagi live, tiba-tiba ada anak kecil lewat mungkin masih pakai pampers gitu, nah itu bisa kena juga. Oh. Atau misalnya kita lagi ngobrol sekarang, tiba-tiba ada suara anak sedang nangis nih minta pertolongan, mungkin itu juga bisa kena karena dianggap kita tidak melindungi anak tersebut. Yes. Iya. Jadi benar-benar makanya untuk kalian semua yang melakukan nih, teman-teman yang di bawah yang mau melakukan live streaming TikTok, benar-benar cari waktu yang tepat di mana benar-benar kamu nggak ada diganggu oleh anak-anak di bawah 18 tahun. Itu sih, itu yang paling penting, jaga banget. Itu. Yang kedua adalah senjata-senjata tajam, barang-barang tajam itu nggak boleh. Minum-minuman Keras, ya kayak alkohol ataupun merokok itu juga nggak boleh. Saking lucunya, Kak, merokok asap aja lewat, either terserah mau itu asap rokok kayak asap apa, kena peringatan juga sama TikTok. Sesensitif itu memang. Nah, ini ada yang nanya, dari mana TikToknya tahu? Nah, itu Apakah ada AI atau ada orang yang ngamatin? ada AI dan ada orang yang ngamatin. Makanya biasanya aku kalau misalnya udah kayak mungkin kesel sama typingan netizen gitu kan, yang udah mau bikin emosi, terus aku lumayan kepancing emosinya karena itu bisa kena bullying and harassment, bisa. Misalnya aku menggunakan kata-kata kasar, atau misalnya aku gerak-geriknya juga menunjukkan bahwa aku sedang terbullying gitu, itu juga aku bisa kena. Biasanya kalau misalnya aku udah ngerasa aku hampir lepas, aku pasti langsung bilang maaf TikTok, nggak sengaja, sabar, karena itu bisa jadi klaim nantinya ketika memang aku kena pelanggaran, aku udah minta maaf kok, kayak gitu, akhirnya nanti dibalikin lagi akunnya. Jadi ada yang memantau juga gitu, Kak. Apalagi kalau kita memang kenal sama orang dari TikTok Live Indonesia atau part dari agency, itu bisa dicek di detik keberapa kamu melakukan ini. Jadi kita sebagai host nggak bisa bohong, Kak. Oh, jadi now I get it, Iweb. Jadi kadang-kadang komentar, betul nggak tuh Coach? Komentar orang-orang yang gatel gitu ya, yang mereka lakukan adalah mereka tuh sengaja memancing-mancing emosi host streamernya ya, dengan kalimat-kalimat yang sok manis, sok nanya gitu. Sebetulnya mereka tuh mancing supaya kita terpancing, terus kita ke ban gitu ya. Bener. Oh, jahat sekali. Sebagai host yang kita harus punya remnya tuh di kita, Kak. Komentar mana yang kita bisa baca, komentar mana yang bisa kita tanggapin atau tidak, begitu. Karena sekali kita kepancing, kita juga bisa kena. Lebih berbahayanya lagi, apalagi seperti kayak kita bertiga gini nih, Kak. Misalnya nih, ini misalnya kita lagi bertiga nih, Kak Dev, Kak Iwet sama aku, kita lagi live. Terus tiba-tiba nih Kak Iwet nih, misalnya tiba-tiba emosi, ngomong kasar, kan harusnya Kak Iwet doang yang kena pelanggaran ya. Tapi betul. kita lagi melakukan hal ini bertiga, kita bertiga juga bisa kena, Kak. Itu dia. Jadi dia kayak efek domino begitu kalau misalnya ada di satu room begitu. Tanggung renteng bahasanya tuh. Iya. Gitu. Oke. Nah, kalau sudah kena ban, apakah ada cara untuk mengembalikan, untuk mencabut ban-nya tersebut tuh? Ada yang nanya. Kalau udah pernah live, dia pernah ke ban, is there a way to unban it? Bisa, Kak. Yang penting kita punya bukti. Gitu. Oke. Jadi kita nanti akan pergi masuk ke laporan. Biasanya kan kita kena ban, nanti dia bilang apakah Anda ada beberapa pertanyaan dari TikTok untuk kita mungkin bisa mengajukan banding. Nah, ketika kita mengajukan banding itu kita harus menyertakan SS foto atau SS video kayak begitu tentang screenshot kayak begitu kan, dan jelaskan keterangan kita gitu. Nah, untuk kita sertakan ke TikTok. Nanti TikTok akan memproses itu. Jika memang ternyata mereka hasil dari bandingnya kita itu mereka bisa terima, ya kita pasti akan dibalikin lagi akunnya. Tapi kalau misalnya enggak, kita punya bukti di detik segini, di menit segini Anda berbicara ini kayak begitu kan, ya udah berarti kayak kita harus ya bersabar saja untuk menghadapi dan menerima hukuman dari TikTok, baru habis itu kita lanjutin lagi begitu.
Nah, kan biasanya ada yang di bandnya berapa jam, ada yang berapa hari, ada yang hitungan bulan, bahkan yang paling parah sampai band permanen sih Kak. Itu kalau udah band permanen udah nggak bisa ditolong sama sekali. Kamu bener-bener harus ikhlas, udah bikin akun baru lagi aja sarannya Coachella, begitu ya. Itu sih. Jadi sebetulnya Ya. salah satu kesiapan mental yang harus dipersiapkan untuk menjadi streamer adalah mampu menahan diri untuk tidak terpancing ya. Karena tujuan orang yang berkomentar itu adalah memancing emosi dan amarah kita ya. Sebenarnya Iya. tujuannya juga sebagai kitanya sabar juga, tahan amarah juga. Sebenarnya gini sih Kak, tujuannya adalah TikTok ini pengen menjadi sebuah platform yang aman untuk ditonton semua usia. I Kayak gitu. agree. How comes kita bisa mengajar anak-anak di bawah usia tentang bertutur kata yang baik jika kita saja melakukan hal yang tidak baik. Sedangkan kita nggak pernah tahu nih yang lagi nonton live-nya kita nih usianya berapa Kak. Bahkan Ya. ada mungkin adik-adik yang di usia 18 tahun ke bawah menggunakan akun seakan-akan itu akun dewasa, tapi ternyata dia masih kecil gitu. Dia masih harus diajar. Makanya itu kenapa TikTok membuat aturan-aturan yang se-strict ini supaya platform kita tuh menjadi platform yang aman. Jadi makanya TikTok itu punya hashtagnya aman di TikTok begitu kan. Iya. Got it. Oke. Siap. Ella, thank you so much for today. Terima kasih Kak Iwet, Kak Dave. Aduh seneng banget aku. It's my pleasure. Thank you Kita- banget. Kita dapat ilmu banyak sekali, bukan cuman kita berdua, tapi teman-teman yang menyaksikan, walaupun cuman sedikit nih dibandingkan kreator-kreatornya Coach Ella di agency kalau lagi live, tapi aku yakin very insightful, very educational. Makasih loh kamu udah mau berbagi ilmu, Ella. Pleasure is mine Kak, terima kasih. Aku banyak belajar loh dari sama Kak Iwet, sama Kak Dev. Dari aku kecil sampai sekarang masih kecil. Nontonin kalian tuh seneng banget. Aku belajar banyak how to, apa ya, tetap mature gitu ketika di depan kamera. Ngobrol. I hope suatu hari nanti aku bisa ketemu. Amin. Kalau ketemu colek-colek kita ya. Kak, tanda tangan Kak di baju. Thank you ya Ella ya. Dan artinya juga selesai Ini kita live kita hari ini ada ya. namanya Koko Henry ini dari TikTok nih, Coach Ella huhu itu. Oh, Nama di hai TikTok Henry. ya. Oke, thank you so much Kak Iwet, Kak Dev, God bless you all. God bless you. Selamat mempersiapkan diri untuk berbuka puasa teman-teman. Thank you for Bye. watching. Bye. Foto dulu yuk, Kak. Bye-bye. Foto dulu Kak, boleh Kak? Oh, foto-foto. Ya Kak Iwetnya udah Kak. Ya, dia mah. Oke, terima kasih. Nah, Thank you. Bye-bye.